Oke teman-teman, kembali lagi kita sudah berjumpa di episode ketiga mengenai belajar HTML. Pada part ketiga ini kita akan bahas tentang tag, elemen, dan atribut HTML. Jadi ada 3 poin penting yang harus kita ketahui untuk melakukan pemrograman HTML. Apa saja itu? Yuk kita lihat. Nah, nih kita baca dulu ya pengertiannya. Tag HTML merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa tag HTML yang ditulis. Jadi web browser itu harus kita kasih tahu, aku nulis ini gunanya untuk ini loh. Jadi akhirnya web browser, oh aku berarti harus menampilkan seperti ini. Jadi tag itu untuk ngasih tahu web browser. HTML membutuhkan cara memperkenalkan tag yang ditulis di dalamnya kepada web browser, baik tag itu berupa list, paragraf, link, dan lain sebagainya. Dalam penulisan tag hampir semua menggunakan pembuka dan penutup. Nah, pembuka dan penutup tuh ini loh. Ini pembuka, kalau penutup ini. Nah, ya kita lanjut ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada tag. Ini namanya pembuka. Nah, ini namanya pembuka. Dan ini adalah isinya. Isi yang mau ditampilkan. Yang ada di dalam kurung sudut ini tidak bakalan ditampilkan di web browser karena ini browser itu membaca sebagai ini tag atau untuk mengenalkan kepada browser. Yang akan tampil hanya yang di sini, konten dan penutup. Jadi penutup itu ada slashnya, bedanya cuma itu. Penutupnya pakai slash. Kok slash apa ya namanya ya? Backslash, garis miring itu ya, bener ya, slash ya. Nah, perbedaan antara tag pembuka dan penutup yaitu pada tag pembuka diawali kurung sudut pembuka. Nih, ini kurung sudut pembuka dan kurung sudut penutup. Tag ini nanti tergantung kalian tagnya apa. Ada yang kita kenalkan tadi yang sebelumnya itu ada div, ada A, ada P, ada H1, H2 dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung kebutuhan. Dan penutupnya seperti ini, kurung pembuka, backslash dan diakhiri dengan penutup kurung sudut seperti ini. Ini namanya adalah tag HTML. Oke, kita next. Nih, ini contoh-contoh yang paling dasar, paling basic dan sering digunakan dalam pemrograman HTML. Yang pertama seperti ini, buka kurung, tanda seru, strip. Nah, ini komentar biasanya untuk komentar. Jadi kita kasih komentar, oh elemen ini itu untuk apa? Kita kasih komentar untuk memudahkan kita sendiri untuk memprogram gitu loh. Kalau kita nanti nggak tahu ini untuk apa, kalau malah belajar kan bingung. Jadi kita kasih komentar di itu nggak bakalan muncul di browser kok. Ini untuk judul, ini untuk bagian atas, itu komentar untuk kita sendiri, untuk identifikasi nantinya kalau kita lagi membuat sebuah program. Terus yang kedua ada A, untuk mendefinisikan sebuah anchor apa sih mocone gak aruh aku. Yes, itulah intinya anchor digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML. Ini biasanya kalau kalian lagi browsing itu kan ada kayak tulisan tapi bisa diklik-klik di sini atau next atau apa, itu dia pakai tag yang namanya A ini. Terus ada tag B. Ini untuk membuat tulisan jadi tebal. Kalau kita di Microsoft Word kan tinggal di blok kita pencet B jadi tebal. Kita garis bawahnya jadi underline itu kan. Nah, kalau di HTML kalian jangan berharap seperti itu, kita harus nulis satu persatu. P untuk paragraf, H1 heading 1, H2 heading 2. Nanti kita kasih contoh untuk H1, H2. Kenapa kok ada H1, H2, H3, H4 dan seterusnya sampai H5. Itu nanti kita coding bareng-bareng, kita coba bareng-bareng. Terus ada body. Nah, ketika ada tag HTML, pasti ada body itu untuk mendefinisikan isi. Jadi yang akan di-load sebuah browser itu adalah yang berada di body. Di dalam body itu nanti akan ada tag-tag yang lain. Ada head. Head itu untuk kepala, bagian kepala, untuk mendefinisikan CSS-nya, untuk ikonnya, untuk titelnya. Nah, ini ada juga title untuk mendefinisikan sebuah judul. Jadi judul itu nanti yang ada di tab bar browser kalian dulu. Belajar HTML part 1 kayak di YouTube-nya kan munculnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada div. Untuk mendefinisikan halaman, ada link, hubungan antar dokumen, script, client set. Jadi kita masukkan script pakai
pakai tag script, ada tabel untuk membuat tabel seperti ini. Nah, di dalam tag tabel ini ada th, td, tr, ini sih untuk mendefinisikannya. Jadi kalau kalian pengen bikin tabel, nggak cuma kayak di Word kan, tinggal klik seret sana ke sini, tarik kan sudah jadi tabel. Kalau di HTML kita nggak bisa, kita harus pakai kode seperti ini. TH ini untuk membuat heading satu. Oh salah, ini belum tak ganti ini, sorry. TD ini untuk mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel. Jadi sel di dalam sebuah tabel itu pakai TD. TR baris dalam sebuah tabel. Nah, kalau ULLI ini untuk membuat kayak contohnya angka 1 2 3, terus yang bulat-bulat itu list-listnya itu pakai UL, terus LI itu item-itemnya. Jadi identifikasi awalnya dia pakai UL. Oh, berarti ini ada listnya itu nanti di LI seperti itu. Nanti kita praktekkan biar lebih jelas. Nah, elemen HTML itu contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini HTML, ini udah jadi HTML ya, dokumen tipe HTML, tag pembuka HTML. Ini penutupnya di sini. Head, body ini ada di dalam tag HTML. Ini headingnya, ini judulnya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi website kalau seperti ini. Oke, kita next. Atribut, kita harus mengenal atribut. Merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka. Informasi ini biasanya berupa instruksi untuk memberikan warna, untuk memberikan ukuran dan lain-lain. Atribut biasanya memiliki dua bagian, yaitu nama dan nilai. Dapat ditulis seperti ini. Namanya apa, nama atributnya apa, value isinya itu apa. Penulisan nilai value diapit oleh dua tanda kutip. Nah, seperti bisa dua, bisa satu. Nanti kalau kita udah ke PHP beda lagi, 2 sama 1 itu pengaruh nanti. Tapi kalau untuk HTML bebas. Contohnya seperti ini. Ini yang ada warnanya ya untuk atribut itu. Kita tadi kan tagnya udah tahu, ini tag H2. Nah, H2 ini adalah tag heading 2. Untuk heading 2, tapi kita kasih atribut gitu loh. Heading 2 itu pengennya tulisan kita ada di tengah. Nah, berarti ini alihkan adalah nama dari atribut. Posisinya dia di mana? Center. Berarti nanti H2-nya ada di tengah. Pengen di kanan, rata kiri. Alihkan kan perataan ya. Pengen di kanan, kiri, tengah atau mana, itu nanti identifikasinya dari sini. Nah, pengenalan atribut HTML adalah elemen dari H2 yang dikenalkan ke browser tuh ini. H2 ini dikasih ini. Katakan H2-mu pengen kamu kasih warna lain, berarti tinggal nambah nama atribut lagi. Color sama dengan kutip kasih warna red, black, yellow atau apa terserah. Itu untuk atribut. Jadi sekian untuk pengenalan tag, elemen, dan atribut. Untuk part keempat nanti kita akan coba coding bareng apa yang sudah dijelaskan dari part 1, 2, 3. Nanti kita langsung coding bareng. Teman-teman buka tag editornya, Notepad bisa, Notepad++ bisa, VS Code bisa, terserah pakai apapun itu. Tapi nanti aku mau pakai Notepad dulu untuk belajar dasar. Nanti aku kasih contoh pakai Notepad. Jadi biar teman-teman nggak perlu install, langsung pakai Notepad bawaan Windows ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan ikuti part selanjutnya. Ditunggu ya teman-teman ya.